Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idovi Mahdi, nomor induk mahasiswa 105170464. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara, yaitu dosen pengampu Bapak Z Haryanto, SHMH. Pertanyaan pertama adalah, jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan pada hukum keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara, uraikan sekurang-kurangnya 4 kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Dapat kita ketahui bahwa kerugian negara itu sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang BPK, penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK. Selain BPK, yaitu ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP yang juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. Nah, keterkaitan tersebut dengan fungsi BPKB yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan. Jadi, yang menilai atau menetapkan kerugian negara adalah BPK dan BPKB. Ataupun perhitungannya, kerugian negara sendiri bersifat kasuitis atau dilihat per kasus. Adapun contoh kerugian yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut adalah yang pertama, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dihitung dengan nilai uang. Yang B, yaitu menyalahgunakan jabatan atau kewenangan, kesempatan atau bahkan sarana yang ada untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau bahkan orang lain atau korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Yang C, yaitu menyuruh atau melakukan sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana yang bisa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan uang. D, yaitu turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir yaitu memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Pertanyaan nomor 2 adalah, saya disuruh untuk menganalisis tentang video yang berada di YouTube sesuai dengan perspektif ilmu tata kelola keuangan negara. Yang video tersebut yaitu membahas mengenai dana siluman APBD DKI Jakarta pada saat itu yang ternyata melibatkan banyak pemain di dalamnya. Ahok selaku gubernur DKI Jakarta pada saat itu mengungkapkan bahwa dirinya beserta Presiden Joko Widodo menanggapi serius untuk membongkar siluman-siluman dana APBD tersebut. Adapun dana siluman tersebut adalah suatu dana yang tidak ada namun diada-adakan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan memanipulasi data yang ada. Sesuai dengan perspektif ilmu tata kelola keuangan negara, seharusnya pemerintah itu melakukan suatu pengontrolan akan dana tersebut. Bukan berarti harus setelah di ACC dana APBD tersebut langsung lepas tangan, namun harus ada pengawalan dengan dana tersebut supaya pengelolaan dana tersebut bisa berjalan dengan semaksimal mungkin dan tidak ada yang namanya dengan dana siluman. Pertanyaan nomor 3 adalah, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini adalah titik uji bagi kita semua. Bahkan di sebagian besar negara yang ada di dunia ini mengalami hal tersebut. Tidak lain yang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintah, pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara?
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menanggapi perkembangan masalah ini. Ketika saya menjadi salah satu dari pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara, maka langkah yang saya lakukan adalah pengalokasian anggaran belanja, modal ke belanja operasional. Hal ini penting untuk dilakukan karena prioritas utama kini menuju ke penanggulangan COVID-19 serta berbagai efek dominonya. Kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan mengurangi atau menghentikan sementara kegiatan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan investasi lainnya, dialokasikannya untuk pengeluaran penanggulangan COVID-19. Serta pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu, misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya, dan dialihkan untuk penanganan COVID-19 tersebut, serta melibatkan lembaga pemeriksa, pengawasan, dan penegakan hukum yaitu BPK dan BPKP atau Inspektorat dan KPK dalam mengawal dan penanganan COVID-19 ini, terutama pada kegiatan penggadaan barang dan jasa atau PBJ, agar selalu berpegang pada prinsip BPJ dan kondisi darurat.